Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Saleh Bazir dengan 150-24062. Di sini saya akan mempresentasikan kajian penggunaan material daur ulang pada beton ramah lingkungan. Pada industri konstruksi, beton merupakan material utama, bukan material yang sangat penting. Namun, beton yang digunakan kebanyakan merupakan beton konvensional, yang dimana beton konvensional ini dalam produksi semennya bahkan menyumbang 7 hingga 8% emisi karbon dioksida global. Dapat dilihat juga konkretnya 8%. Dan untuk eksploitasi penambangan agregat juga itu beneran dieksploitasi dan dirusak, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan juga limbah konstruksi dan industri itu terus meningkat. Dari apa? Dari ton yang apabila tidak jadi, tidak sesuai dengan rencana, maka akan dibuang. Nah, namanya diperlukan beton yang merupakan beton yang ramah lingkungan, yang dapat tidak menghasilkan emisi banyak. Lalu apa aja sih masalahnya? Ada tiga masalah. Yang pertama adalah apa saja jenis dan karakteristik material daur ulang dalam beton. Bagaimana pengaruh material daur ulang terhadap sifat beton, baik itu fisik ataupun mekanik. Jauh mana pemanfaatan beton daur ulang dalam keberlanjutan konstruksi. Lalu, untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan fokus kepada data yang ditinjau melalui studi literatur ilmiah. Data-data dilihat dari jurnal ilmiah dan juga kajian-kajian yang ada, lalu dibandingkan, dikomparasikan satu demi satu, hingga kami menemukan kesimpulannya. Kami tidak melakukan pengujian untuk laboratorium. Nah, lalu untuk beton ramah lingkungan, sebenarnya apa saja sih keuntungannya? Pertama, mengurangi dampak lingkungan yang ada. Yang seperti kita tahu, tadi banyak sekali dampaknya. Menekan penggunaan semen Portland, yang dimana semen Portland ini terkenal dengan semen yang menyumbang hidrasi, panas hidrasi, yang mana itu dapat menyumbang juga emisi karbon. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan limbah industri. Banyak material-material yang ada nantinya yang akan dijelaskan itu merupakan material limbah, sehingga limbah-limbahnya itu dimanfaatkan kembali, tidak dibuang begitu saja. Terus tetap memenuhi kinerja struktural dan juga mendukung konstruksi keberlanjutan. Lalu material daur ulang dan pengaruhnya. Di sini kami meninjau 4 material. Yang pertama adalah RCA atau RCA, yaitu merupakan beton bekas sebagai agregat. Ini tuh beton bekas yang tidak digunakan itu bisa digunakan kembali sebagai agregat lagi. Dan ternyata dari beton-beton bekas ini itu meningkatkan meningkatkan ketahanan terhadap porositas. Namun ada efek sampingnya juga, itu kuat tekannya tidak terlalu optimal. Lalu untuk selanjutnya, yang kedua yaitu fly ash. Apa itu fly ash? Yaitu limbah pembakaran batu bara. Ini juga merupakan limbah yang digunakan kembali. Itu meningkatkan workability, durabilitas, dan menurunkan emisi karbon. Cocok sekali untuk beton yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga adalah GGBFS. Itu adalah limbah industri dari industri baja. Dan ini tuh ketahanan terhadap sulfat dan kolodialnya itu sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tahan. Biasanya ini cocok digunakan pada beton yang akan dibangun di rentang yang dekat dengan lautan. Yang terakhir yaitu serbuk kaca. Ini merupakan kaca daur ulang yang halus dan memiliki kuat tekan yang sangat tinggi. Jadi RCA-nya itu bisa disokong dengan serbuk kaca ini. Nah, kami melakukan analisis bahwa beton daur ulang tetap layak digunakan. Jadi dapat dilihat bahwa substitusinya itu optimal dengan kinerja yang terjaga, dengan perencanaan yang matang,
itu mengakibatkan substitusi yang optimal sehingga kinerjanya adalah menjadi terjaga. Lalu selanjutnya yaitu kombinasi material itu memberi efek sinergi. Jadi tadi material-material tadi itu melengkapi satu sama lain, dan reaksi pozaloniknya, material tersebut merupakan material pozalonik dan juga memberikan reaksi yang optimal juga. Lantas apa sih bentuk keberlanjutannya? Yang pertama tentunya pengurangan emisi CO2. Kedua, efisiensi sumber daya alam. Terus ketiga, pengurangan bahkan pemanfaatan limbah industri. Yang keempat, mendukung ekonomi yang sirkular yang terus bisa digunakan berputar-berputar berkelanjutan. Dan juga sejalan dengan SDGs yang ada, benar-benar sejalan dan sesuai dengan poin-poinnya, sama poin ke-11. Lalu kesimpulannya bahwa jenis material ini, kesimpulan menjawab dari rumusan masalah. Jenis material daur ulang yang dapat digunakan itu ada empat tadi ya: RCA, fly ash, TTBFS, dan serbuk kaca. Dan untuk yang kedua, RCA cenderung meningkatkan porositas dan memberikan kuat tekan pada kadar tinggi. Fly ash dan juga mampu meningkatkan workability, durabilitas, dan serta tekan jangka panjang. Serbuk kaca juga meningkatkan kuat tekan pada kadar optimal. Yang mana ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Dan untuk yang ketiga, pemanfaatan material daur ulang berkontribusi juga terhadap perlanjutan industri konstruksi karena mampu menurunkan emisi karbon yang ada, mengurangi limbah industri, bahkan memanfaatkan kembali, terus serta menekan eksploitasi sumber daya alam karena menggunakan bahan-bahan yang ada digunakan kembali. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas satu semesternya dalam bahasa Indonesia kalimat 7. Terima kasih Bu Sira, dan terima kasih asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.